Rabu 14 Februari 2024, sekitar 204 juta masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya dalam ajang pemilihan umum. Agar suara kita sah, mari kita simak ketentuannya. Acuan dasar pemungutan suara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada pemilu 2024, aturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023. Begini nih urutan tata cara mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Pertama, warga Indonesia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu 2024 bisa mendatangi TPS di hari dan jam pemungutan suara. Sebelumnya, pemilih harus memastikan sudah memperoleh formulir C6 yang berisi surat pemberitahuan waktu pemungutan suara serta TPS. Atau pemilih juga bisa membawa dokumen lain yang diperkenankan. Di TPS, pemilih menunjukkan formulir C6 untuk diperiksa oleh panitia KPPS. Panitia akan mencocokkan identitas di C6 dengan kategori daftar pemilih dalam pemilu. Setelahnya, pemilih mengisi daftar hadir yang terdiri dari nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih di daftar pemilih, dan jenis kelamin. Lalu pemilih duduk di tempat yang disediakan hingga namanya dipanggil. Pemilih akan dipanggil dan diberi 5 surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan DPD. Khusus pemilih di DKI Jakarta, tidak ada surat suara DPRD Kota, Kabupaten. Jangan lupa memastikan bahwa setiap surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS ya. Kalau belum ada tanda tangan Ketua KPPS, pemilih bisa meminta surat suara ditukar. Sebab tanpa tanda tangan Ketua KPPS, surat suara dianggap tidak sah. Dengan surat suara di tangan, pemilih diarahkan oleh petugas KPPS ke bilik suara yang kosong. Di bilik inilah pemilih bisa memberikan suaranya. Tahun ini pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara. Berikut ketentuan mencoblos agar surat suaramu tetap sah. Cobloslah pada nomor urut atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Coblos pada nomor urut atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos pada nomor atau nama atau foto calon untuk pemilu anggota DPD. Surat suara tetap dinyatakan sah meskipun terdapat lebih dari satu coblosan selama masih ada di satu kolom capres atau cawapres yang sama atau di kolom parpol yang sama untuk pemilihan legislatif. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk, kemudian masukkan ke kotak suara. Pastikan surat suara dimasukkan sesuai dengan kotak suara yang tepat. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta dan pastikan bekas tinta sudah membasahi kuku jari ya. Jika sudah, proses pemungutan suara pun selesai dan pemilih bisa meninggalkan TPS. Beberapa tahapan tata cara mencoblos di TPS ini bisa dipahami terlebih dahulu agar pemilih, terutama pemilih pemula, tidak bingung saat mencoblos. Dan yang tidak kalah penting untuk diingat, pencoblosan dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat. Mari sukseskan pemilu 2024. Rabu 14 Februari 2024, sekitar 204 juta masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya dalam ajang pemilihan umum. Agar suara kita sah, mari kita simak ketentuannya. Acuan dasar pemungutan suara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada pemilu 2024, aturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023. Begini nih urutan tata cara mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Pertama, warga Indonesia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu 2024 bisa mendatangi TPS di hari dan jam pemungutan suara. Sebelumnya, pemilih harus memastikan sudah memperoleh formulir C6 yang berisi surat pemberitahuan waktu pemungutan suara serta TPS. Atau pemilih juga bisa membawa dokumen lain yang diperkenankan. Di TPS, pemilih menunjukkan formulir C6 untuk diperiksa oleh panitia KPPS. Panitia akan mencocokkan identitas di C6 dengan kategori daftar pemilih dalam pemilu.
Setelahnya, pemilih mengisi daftar hadir yang terdiri dari nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih, daftar pemilih, dan jenis kelamin. Lalu pemilih duduk di tempat yang disediakan hingga namanya dipanggil. Pemilih akan dipanggil dan diberi 5 surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan DPD. Khusus pemilih di DKI Jakarta, tidak ada surat suara DPRD Kota, Kabupaten. Jangan lupa memastikan bahwa setiap surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS ya. Kalau belum ada tanda tangan Ketua KPPS, pemilih bisa meminta surat suara ditukar. Sebab tanpa tanda tangan Ketua KPPS, surat suara dianggap tidak sah. Dengan surat suara di tangan, pemilih diarahkan oleh petugas KPPS ke bilik suara yang kosong. Di bilik inilah pemilih bisa memberikan suaranya. Tahun ini pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara. Berikut ketentuan mencoblos agar surat suaramu tetap sah. Cobloslah pada nomor urut atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Coblos pada nomor urut atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos pada nomor atau nama atau foto calon untuk pemilu anggota DPD. Surat suara tetap dinyatakan sah meskipun terdapat lebih dari satu coblosan selama masih ada di satu kolom capres atau cawapres yang sama atau di kolom parpol yang sama untuk pemilihan legislatif. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk, kemudian masukkan ke kotak suara. Pastikan surat suara dimasukkan sesuai dengan kotak suara yang tepat. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta dan pastikan bekas tinta sudah membasahi kuku jari ya. Jika sudah, proses pemungutan suara pun selesai dan pemilih bisa meninggalkan TPS. Beberapa tahapan tata cara mencoblos di TPS ini bisa dipahami terlebih dahulu agar pemilih, terutama pemilih pemula, tidak bingung saat mencoblos. Dan yang tidak kalah penting untuk diingat, pencoblosan dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat. Mari sukseskan pemilu 2024. Rabu 14 Februari 2024, sekitar 204 juta masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya dalam ajang pemilihan umum. Agar suara kita sah, mari kita simak ketentuannya. Acuan dasar pemungutan suara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pemilu 2024, aturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023. Begini nih urutan tata cara mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Pertama, warga Indonesia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu 2024 bisa mendatangi TPS di hari dan jam pemungutan suara. Sebelumnya, pemilih harus memastikan sudah memperoleh formulir C6 yang berisi surat pemberitahuan waktu pemungutan suara serta TPS. Atau pemilih juga bisa membawa dokumen lain yang diperkenankan. Di TPS, pemilih menunjukkan formulir C6 untuk diperiksa oleh panitia KPPS. Panitia akan mencocokkan identitas di C6 dengan kategori daftar pemilih dalam pemilu. Setelahnya, pemilih mengisi daftar hadir yang terdiri dari nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih, daftar pemilih, dan jenis kelamin. Lalu pemilih duduk di tempat yang disediakan hingga namanya dipanggil. Pemilih akan dipanggil dan diberi 5 surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan DPD. Khusus pemilih di DKI Jakarta, tidak ada surat suara DPRD Kota, Kabupaten. Jangan lupa memastikan bahwa setiap surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS ya. Kalau belum ada tanda tangan Ketua KPPS, pemilih bisa meminta surat suara ditukar. Sebab tanpa tanda tangan Ketua KPPS, surat suara dianggap tidak sah. Dengan surat suara di tangan, pemilih diarahkan oleh petugas KPPS ke bilik suara yang kosong. Di bilik inilah pemilih bisa memberikan suaranya. Tahun ini pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara. Berikut ketentuan mencoblos agar surat suaramu tetap sah.
Cobloslah pada nomor urut atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Coblos pada nomor urut atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos pada nomor atau nama atau foto calon untuk pemilu anggota DPD. Surat suara tetap dinyatakan sah meskipun terdapat lebih dari satu coblosan selama masih ada di satu kolom capres atau cawapres yang sama atau di kolom parpol yang sama untuk pemilihan legislatif. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk, kemudian masukkan ke kotak suara. Pastikan surat suara dimasukkan sesuai dengan kotak suara yang tepat. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta dan pastikan bekas tinta sudah membasahi kuku jari ya. Jika sudah, proses pemungutan suara pun selesai dan pemilih bisa meninggalkan TPS. Beberapa tahapan tata cara mencoblos di TPS ini bisa dipahami terlebih dahulu agar pemilih, terutama pemilih pemula, tidak bingung saat mencoblos. Dan yang tidak kalah penting untuk diingat, pencoblosan dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat. Mari sukseskan pemilu 2024. Rabu 14 Februari 2024, sekitar 204 juta masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya dalam ajang pemilihan umum. Agar suara kita sah, mari kita simak ketentuannya. Acuan dasar pemungutan suara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pemilu 2024, aturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023. Begini nih urutan tata cara mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Pertama, warga Indonesia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu 2024 bisa mendatangi TPS di hari dan jam pemungutan suara. Sebelumnya, pemilih harus memastikan sudah memperoleh formulir C6 yang berisi surat pemberitahuan waktu pemungutan suara serta TPS. Atau pemilih juga bisa membawa dokumen lain yang diperkenankan. Di TPS, pemilih menunjukkan formulir C6 untuk diperiksa oleh panitia KPPS. Panitia akan mencocokkan identitas di C6 dengan kategori daftar pemilih dalam pemilu. Setelahnya, pemilih mengisi daftar hadir yang terdiri dari nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih di daftar pemilih, dan jenis kelamin. Lalu pemilih duduk di tempat yang disediakan hingga namanya dipanggil. Pemilih akan dipanggil dan diberi 5 surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan DPD. Khusus pemilih di DKI Jakarta, tidak ada surat suara DPRD Kota, Kabupaten. Jangan lupa memastikan bahwa setiap surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS ya. Kalau belum ada tanda tangan Ketua KPPS, pemilih bisa meminta surat suara ditukar. Sebab tanpa tanda tangan Ketua KPPS, surat suara dianggap tidak sah. Dengan surat suara di tangan, pemilih diarahkan oleh petugas KPPS ke bilik suara yang kosong. Di bilik inilah pemilih bisa memberikan suaranya. Tahun ini pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara. Berikut ketentuan mencoblos agar surat suaramu tetap sah. Cobloslah pada nomor urut atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Coblos pada nomor urut atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos pada nomor atau nama atau foto calon untuk pemilu anggota DPD. Surat suara tetap dinyatakan sah meskipun terdapat lebih dari satu coblosan selama masih ada di satu kolom capres atau cawapres yang sama atau di kolom parpol yang sama untuk pemilihan legislatif. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk, kemudian masukkan ke kotak suara. Pastikan surat suara dimasukkan sesuai dengan kotak suara yang tepat. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta dan pastikan bekas tinta sudah membasahi kuku jari ya.
Jika sudah, proses pemungutan suara pun selesai dan pemilih bisa meninggalkan TPS. Beberapa tahapan tata cara mencoblos di TPS ini bisa dipahami terlebih dahulu agar pemilih, terutama pemilih pemula, tidak bingung saat mencoblos. Dan yang tidak kalah penting untuk diingat, pencoblosan dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat. Mari sukseskan pemilu 2024. Rabu 14 Februari 2024, sekitar 204 juta masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya dalam ajang pemilihan umum. Agar suara kita sah, mari kita simak ketentuannya. Acuan dasar pemungutan suara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pemilu 2024, aturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023. Begini nih urutan tata cara mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Pertama, warga Indonesia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu 2024 bisa mendatangi TPS di hari dan jam pemungutan suara. Sebelumnya, pemilih harus memastikan sudah memperoleh formulir C6 yang berisi surat pemberitahuan waktu pemungutan suara serta TPS. Atau pemilih juga bisa membawa dokumen lain yang diperkenankan. Di TPS, pemilih menunjukkan formulir C6 untuk diperiksa oleh panitia KPPS. Panitia akan mencocokkan identitas di C6 dengan kategori daftar pemilih dalam pemilu. Setelahnya, pemilih mengisi daftar hadir yang terdiri dari nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih, daftar pemilih, dan jenis kelamin. Lalu pemilih duduk di tempat yang disediakan hingga namanya dipanggil. Pemilih akan dipanggil dan diberi 5 surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan DPD. Khusus pemilih di DKI Jakarta, tidak ada surat suara DPRD Kota, Kabupaten. Jangan lupa memastikan bahwa setiap surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS ya. Kalau belum ada tanda tangan Ketua KPPS, pemilih bisa meminta surat suara ditukar. Sebab tanpa tanda tangan Ketua KPPS, surat suara dianggap tidak sah. Dengan surat suara di tangan, pemilih diarahkan oleh petugas KPPS ke bilik suara yang kosong. Di bilik inilah pemilih bisa memberikan suaranya. Tahun ini pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara. Berikut ketentuan mencoblos agar surat suaramu tetap sah. Cobloslah pada nomor urut atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Coblos pada nomor urut atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos pada nomor atau nama atau foto calon untuk pemilu anggota DPD. Surat suara tetap dinyatakan sah meskipun terdapat lebih dari satu coblosan selama masih ada di satu kolom capres atau cawapres yang sama atau di kolom parpol yang sama untuk pemilihan legislatif. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk, kemudian masukkan ke kotak suara. Pastikan surat suara dimasukkan sesuai dengan kotak suara yang tepat. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta dan pastikan bekas tinta sudah membasahi kuku jari ya. Jika sudah, proses pemungutan suara pun selesai dan pemilih bisa meninggalkan TPS. Beberapa tahapan tata cara mencoblos di TPS ini bisa dipahami terlebih dahulu agar pemilih, terutama pemilih pemula, tidak bingung saat mencoblos. Dan yang tidak kalah penting untuk diingat, pencoblosan dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat. Mari sukseskan pemilu 2024. Rabu 14 Februari 2024, sekitar 204 juta masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya dalam ajang pemilihan umum. Agar suara kita sah, mari kita simak ketentuannya. Acuan dasar pemungutan suara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pemilu 2024, aturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023.
Begini nih urutan tata cara mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Pertama, warga Indonesia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu 2024 bisa mendatangi TPS di hari dan jam pemungutan suara. Sebelumnya, pemilih harus memastikan sudah memperoleh formulir C6 yang berisi surat pemberitahuan waktu pemungutan suara serta TPS. Atau pemilih juga bisa membawa dokumen lain yang diperkenankan. Di TPS, pemilih menunjukkan formulir C6 untuk diperiksa oleh panitia KPPS. Panitia akan mencocokkan identitas di C6 dengan kategori daftar pemilih dalam pemilu. Setelahnya, pemilih mengisi daftar hadir yang terdiri dari nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih di daftar pemilih, dan jenis kelamin. Lalu pemilih duduk di tempat yang disediakan hingga namanya dipanggil. Pemilih akan dipanggil dan diberi 5 surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan DPD. Khusus pemilih di DKI Jakarta, tidak ada surat suara DPRD Kota Kabupaten. Jangan lupa memastikan bahwa setiap surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS ya. Kalau belum ada tanda tangan Ketua KPPS, pemilih bisa meminta surat suara ditukar. Sebab tanpa tanda tangan Ketua KPPS, surat suara dianggap tidak sah. Dengan surat suara di tangan, pemilih diarahkan oleh petugas KPPS ke bilik suara yang kosong. Di bilik inilah pemilih bisa memberikan suaranya. Tahun ini pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara. Berikut ketentuan mencoblos agar surat suaramu tetap sah. Cobloslah pada nomor urut atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Coblos pada nomor urut atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos pada nomor atau nama atau foto calon untuk pemilu anggota DPD. Surat suara tetap dinyatakan sah meskipun terdapat lebih dari satu coblosan selama masih ada di satu kolom capres atau cawapres yang sama atau di kolom parpol yang sama untuk pemilihan legislatif. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk, kemudian masukkan ke kotak suara. Pastikan surat suara dimasukkan sesuai dengan kotak suara yang tepat. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta dan pastikan bekas tinta sudah membasahi kuku jari ya. Jika sudah, proses pemungutan suara pun selesai dan pemilih bisa meninggalkan TPS. Beberapa tahapan tata cara mencoblos di TPS ini bisa dipahami terlebih dahulu agar pemilih, terutama pemilih pemula, tidak bingung saat mencoblos. Dan yang tidak kalah penting untuk diingat, pencoblosan dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat. Mari sukseskan pemilu 2024. Rabu 14 Februari 2024, sekitar 204 juta masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya dalam ajang pemilihan umum. Agar suara kita sah, mari kita simak ketentuannya. Acuan dasar pemungutan suara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pemilu 2024, aturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023. Begini nih urutan tata cara mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Pertama, warga Indonesia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu 2024 bisa mendatangi TPS di hari dan jam pemungutan suara. Sebelumnya, pemilih harus memastikan sudah memperoleh formulir C6 yang berisi surat pemberitahuan waktu pemungutan suara serta TPS. Atau pemilih juga bisa membawa dokumen lain yang diperkenankan. Di TPS, pemilih menunjukkan formulir C6 untuk diperiksa oleh panitia KPPS. Panitia akan mencocokkan identitas di C6 dengan kategori daftar pemilih dalam pemilu. Setelahnya, pemilih mengisi daftar hadir yang terdiri dari nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih di daftar pemilih, dan jenis kelamin. Lalu pemilih duduk di tempat yang disediakan hingga namanya dipanggil. Pemilih akan dipanggil dan diberi 5 surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan DPD. Khusus pemilih di DKI Jakarta, tidak ada surat suara DPRD Kota Kabupaten.
Jangan lupa memastikan bahwa setiap surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS ya. Kalau belum ada tanda tangan Ketua KPPS, pemilih bisa meminta surat suara ditukar. Sebab tanpa tanda tangan Ketua KPPS, surat suara dianggap tidak sah. Dengan surat suara di tangan, pemilih diarahkan oleh petugas KPPS ke bilik suara yang kosong. Di bilik inilah pemilih bisa memberikan suaranya. Tahun ini pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara. Berikut ketentuan mencoblos agar surat suaramu tetap sah. Cobloslah pada nomor urut atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusung dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Coblos pada nomor urut atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos pada nomor atau nama atau foto calon untuk pemilu anggota DPD. Surat suara tetap dinyatakan sah meskipun terdapat lebih dari satu coblosan selama masih ada di satu kolom capres atau cawapres yang sama atau di kolom parpol yang sama untuk pemilihan legislatif. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk, kemudian masukkan ke kotak suara. Pastikan surat suara dimasukkan sesuai dengan kotak suara yang tepat. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta dan pastikan bekas tinta sudah membasahi kuku jari ya. Jika sudah, proses pemungutan suara pun selesai dan pemilih bisa meninggalkan TPS. Beberapa tahapan tata cara mencoblos di TPS ini bisa dipahami terlebih dahulu agar pemilih, terutama pemilih pemula, tidak bingung saat mencoblos. Dan yang tidak kalah penting untuk diingat, pencoblosan dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat. Mari sukseskan pemilu 2024. Rabu 14 Februari 2024, sekitar 204 juta masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya dalam ajang pemilihan umum. Agar suara kita sah, mari kita simak ketentuannya. Acuan dasar pemungutan suara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pemilu 2024, aturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023. Begini nih urutan tata cara mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Pertama, warga Indonesia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu 2024 bisa mendatangi TPS di hari dan jam pemungutan suara. Sebelumnya, pemilih harus memastikan sudah memperoleh formulir C6 yang berisi surat pemberitahuan waktu pemungutan suara serta TPS. Atau pemilih juga bisa membawa dokumen lain yang diperkenankan. Di TPS, pemilih menunjukkan formulir C6 untuk diperiksa oleh panitia KPPS. Panitia akan mencocokkan identitas di C6 dengan kategori daftar pemilih dalam pemilu. Setelahnya, pemilih mengisi daftar hadir yang terdiri dari nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih, daftar pemilih, dan jenis kelamin. Lalu pemilih duduk di tempat yang disediakan hingga namanya dipanggil. Pemilih akan dipanggil dan diberi 5 surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan DPD. Khusus pemilih di DKI Jakarta, tidak ada surat suara DPRD Kota, Kabupaten. Jangan lupa memastikan bahwa setiap surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS ya. Kalau belum ada tanda tangan Ketua KPPS, pemilih bisa meminta surat suara ditukar. Sebab tanpa tanda tangan Ketua KPPS, surat suara dianggap tidak sah. Dengan surat suara di tangan, pemilih diarahkan oleh petugas KPPS ke bilik suara yang kosong. Di bilik inilah pemilih bisa memberikan suaranya. Tahun ini pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara. Berikut ketentuan mencoblos agar surat suaramu tetap sah. Cobloslah pada nomor urut atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusung dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Coblos pada nomor urut atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos pada nomor atau nama atau foto calon untuk pemilu anggota DPD.
Surat suara tetap dinyatakan sah meskipun terdapat lebih dari satu coblosan selama masih ada di satu kolom capres atau cawapres yang sama atau di kolom parpol yang sama untuk pemilihan legislatif. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk, kemudian masukkan ke kotak suara. Pastikan surat suara dimasukkan sesuai dengan kotak suara yang tepat. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta dan pastikan bekas tinta sudah membasahi kuku jari ya. Jika sudah, proses pemungutan suara pun selesai dan pemilih bisa meninggalkan TPS. Beberapa tahapan tata cara mencoblos di TPS ini bisa dipahami terlebih dahulu agar pemilih, terutama pemilih pemula, tidak bingung saat mencoblos. Dan yang tidak kalah penting untuk diingat, pencoblosan dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat. Mari sukseskan pemilu 2024. Rabu 14 Februari 2024, sekitar 204 juta masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya dalam ajang pemilihan umum. Agar suara kita sah, mari kita simak ketentuannya. Acuan dasar pemungutan suara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pemilu 2024, aturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023. Begini nih urutan tata cara mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Pertama, warga Indonesia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu 2024 bisa mendatangi TPS di hari dan jam pemungutan suara. Sebelumnya, pemilih harus memastikan sudah memperoleh formulir C6 yang berisi surat pemberitahuan waktu pemungutan suara serta TPS. Atau pemilih juga bisa membawa dokumen lain yang diperkenankan. Di TPS, pemilih menunjukkan formulir C6 untuk diperiksa oleh panitia KPPS. Panitia akan mencocokkan identitas di C6 dengan kategori daftar pemilih dalam pemilu. Setelahnya, pemilih mengisi daftar hadir yang terdiri dari nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih, daftar pemilih, dan jenis kelamin. Lalu pemilih duduk di tempat yang disediakan hingga namanya dipanggil. Pemilih akan dipanggil dan diberi 5 surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan DPD. Khusus pemilih di DKI Jakarta, tidak ada surat suara DPRD Kota, Kabupaten. Jangan lupa memastikan bahwa setiap surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS ya. Kalau belum ada tanda tangan Ketua KPPS, pemilih bisa meminta surat suara ditukar. Sebab tanpa tanda tangan Ketua KPPS, surat suara dianggap tidak sah. Dengan surat suara di tangan, pemilih diarahkan oleh petugas KPPS ke bilik suara yang kosong. Di bilik inilah pemilih bisa memberikan suaranya. Tahun ini pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara. Berikut ketentuan mencoblos agar surat suaramu tetap sah. Cobloslah pada nomor urut atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Coblos pada nomor urut atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos pada nomor atau nama atau foto calon untuk pemilu anggota DPD. Surat suara tetap dinyatakan sah meskipun terdapat lebih dari satu coblosan selama masih ada di satu kolom capres atau cawapres yang sama atau di kolom parpol yang sama untuk pemilihan legislatif. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk, kemudian masukkan ke kotak suara. Pastikan surat suara dimasukkan sesuai dengan kotak suara yang tepat. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta dan pastikan bekas tinta sudah membasahi kuku jari ya. Jika sudah, proses pemungutan suara pun selesai dan pemilih bisa meninggalkan TPS. Beberapa tahapan tata cara mencoblos di TPS ini bisa dipahami terlebih dahulu agar pemilih, terutama pemilih pemula, tidak bingung saat mencoblos. Dan yang tidak kalah penting untuk diingat, pencoblosan dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat. Mari sukseskan pemilu 2024.
Rabu 14 Februari 2024, sekitar 204 juta masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya dalam ajang pemilihan umum. Agar suara kita sah, mari kita simak ketentuannya. Acuan dasar pemungutan suara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pemilu 2024, aturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023. Begini nih urutan tata cara mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Pertama, warga Indonesia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu 2024 bisa mendatangi TPS di hari dan jam pemungutan suara. Sebelumnya, pemilih harus memastikan sudah memperoleh formulir C6 yang berisi surat pemberitahuan waktu pemungutan suara serta TPS. Atau pemilih juga bisa membawa dokumen lain yang diperkenankan. Di TPS, pemilih menunjukkan formulir C6 untuk diperiksa oleh panitia KPPS. Panitia akan mencocokkan identitas di C6 dengan kategori daftar pemilih dalam pemilu. Setelahnya, pemilih mengisi daftar hadir yang terdiri dari nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih di daftar pemilih, dan jenis kelamin. Lalu pemilih duduk di tempat yang disediakan hingga namanya dipanggil. Pemilih akan dipanggil dan diberi 5 surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan DPD. Khusus pemilih di DKI Jakarta, tidak ada surat suara DPRD Kota, Kabupaten. Jangan lupa memastikan bahwa setiap surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS ya. Kalau belum ada tanda tangan Ketua KPPS, pemilih bisa meminta surat suara ditukar. Sebab tanpa tanda tangan Ketua KPPS, surat suara dianggap tidak sah. Dengan surat suara di tangan, pemilih diarahkan oleh petugas KPPS ke bilik suara yang kosong. Di bilik inilah pemilih bisa memberikan suaranya. Tahun ini pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara. Berikut ketentuan mencoblos agar surat suaramu tetap sah. Cobloslah pada nomor urut atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Coblos pada nomor urut atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos pada nomor atau nama atau foto calon untuk pemilu anggota DPD. Surat suara tetap dinyatakan sah meskipun terdapat lebih dari satu coblosan selama masih ada di satu kolom capres atau cawapres yang sama atau di kolom parpol yang sama untuk pemilihan legislatif. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk, kemudian masukkan ke kotak suara. Pastikan surat suara dimasukkan sesuai dengan kotak suara yang tepat. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta dan pastikan bekas tinta sudah membasahi kuku jari ya. Jika sudah, proses pemungutan suara pun selesai dan pemilih bisa meninggalkan TPS. Beberapa tahapan tata cara mencoblos di TPS ini bisa dipahami terlebih dahulu agar pemilih, terutama pemilih pemula, tidak bingung saat mencoblos. Dan yang tidak kalah penting untuk diingat, pencoblosan dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat. Mari sukseskan pemilu 2024. Rabu 14 Februari 2024, sekitar 204 juta masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya dalam ajang pemilihan umum. Agar suara kita sah, mari kita simak ketentuannya. Acuan dasar pemungutan suara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pemilu 2024, aturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023. Begini nih urutan tata cara mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Pertama, warga Indonesia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu 2024 bisa mendatangi TPS di hari dan jam pemungutan suara. Sebelumnya, pemilih harus memastikan sudah memperoleh formulir C6 yang berisi surat pemberitahuan waktu pemungutan suara serta TPS. Atau pemilih juga bisa membawa dokumen lain yang diperkenankan. Di TPS, pemilih menunjukkan formulir C6 untuk diperiksa oleh panitia KPPS. Panitia akan mencocokkan identitas di C6 dengan kategori daftar pemilih dalam pemilu.
Setelahnya, pemilih mengisi daftar hadir yang terdiri dari nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih di daftar pemilih, dan jenis kelamin. Lalu pemilih duduk di tempat yang disediakan hingga namanya dipanggil. Pemilih akan dipanggil dan diberi 5 surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan DPD. Khusus pemilih di DKI Jakarta, tidak ada surat suara DPRD Kota, Kabupaten. Jangan lupa memastikan bahwa setiap surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS ya. Kalau belum ada tanda tangan Ketua KPPS, pemilih bisa meminta surat suara ditukar. Sebab tanpa tanda tangan Ketua KPPS, surat suara dianggap tidak sah. Dengan surat suara di tangan, pemilih diarahkan oleh petugas KPPS ke bilik suara yang kosong. Di bilik inilah pemilih bisa memberikan suaranya. Tahun ini pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara. Berikut ketentuan mencoblos agar surat suaramu tetap sah. Cobloslah pada nomor urut atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Coblos pada nomor urut atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos pada nomor atau nama atau foto calon untuk pemilu anggota DPD. Surat suara tetap dinyatakan sah meskipun terdapat lebih dari satu coblosan selama masih ada di satu kolom capres atau cawapres yang sama atau di kolom parpol yang sama untuk pemilihan legislatif. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk, kemudian masukkan ke kotak suara. Pastikan surat suara dimasukkan sesuai dengan kotak suara yang tepat. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta dan pastikan bekas tinta sudah membasahi kuku jari ya. Jika sudah, proses pemungutan suara pun selesai dan pemilih bisa meninggalkan TPS. Beberapa tahapan tata cara mencoblos di TPS ini bisa dipahami terlebih dahulu agar pemilih, terutama pemilih pemula, tidak bingung saat mencoblos. Dan yang tidak kalah penting untuk diingat, pencoblosan dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat. Mari sukseskan pemilu 2024. Rabu 14 Februari 2024, sekitar 204 juta masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya dalam ajang pemilihan umum. Agar suara kita sah, mari kita simak ketentuannya. Acuan dasar pemungutan suara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pemilu 2024, aturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023. Begini nih urutan tata cara mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Pertama, warga Indonesia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu 2024 bisa mendatangi TPS di hari dan jam pemungutan suara. Sebelumnya, pemilih harus memastikan sudah memperoleh formulir C6 yang berisi surat pemberitahuan waktu pemungutan suara serta TPS. Atau pemilih juga bisa membawa dokumen lain yang diperkenankan. Di TPS, pemilih menunjukkan formulir C6 untuk diperiksa oleh panitia KPPS. Panitia akan mencocokkan identitas di C6 dengan kategori daftar pemilih dalam pemilu. Setelahnya, pemilih mengisi daftar hadir yang terdiri dari nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih di daftar pemilih, dan jenis kelamin. Lalu pemilih duduk di tempat yang disediakan hingga namanya dipanggil. Pemilih akan dipanggil dan diberi 5 surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan DPD. Khusus pemilih di DKI Jakarta, tidak ada surat suara DPRD Kota, Kabupaten. Jangan lupa memastikan bahwa setiap surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS ya. Kalau belum ada tanda tangan Ketua KPPS, pemilih bisa meminta surat suara ditukar. Sebab tanpa tanda tangan Ketua KPPS, surat suara dianggap tidak sah. Dengan surat suara di tangan, pemilih diarahkan oleh petugas KPPS ke bilik suara yang kosong. Di bilik inilah pemilih bisa memberikan suaranya. Tahun ini pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara. Berikut ketentuan mencoblos agar surat suaramu tetap sah.
Cobloslah pada nomor urut atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Coblos pada nomor urut atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos pada nomor atau nama atau foto calon untuk pemilu anggota DPD. Surat suara tetap dinyatakan sah meskipun terdapat lebih dari satu coblosan selama masih ada di satu kolom capres atau cawapres yang sama atau di kolom parpol yang sama untuk pemilihan legislatif. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk, kemudian masukkan ke kotak suara. Pastikan surat suara dimasukkan sesuai dengan kotak suara yang tepat. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta dan pastikan bekas tinta sudah membasahi kuku jari ya. Jika sudah, proses pemungutan suara pun selesai dan pemilih bisa meninggalkan TPS. Beberapa tahapan tata cara mencoblos di TPS ini bisa dipahami terlebih dahulu agar pemilih, terutama pemilih pemula, tidak bingung saat mencoblos. Dan yang tidak kalah penting untuk diingat, pencoblosan dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat. Mari sukseskan pemilu 2024. Rabu 14 Februari 2024, sekitar 204 juta masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya dalam ajang pemilihan umum. Agar suara kita sah, mari kita simak ketentuannya. Acuan dasar pemungutan suara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pemilu 2024, aturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023. Begini nih urutan tata cara mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Pertama, warga Indonesia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu 2024 bisa mendatangi TPS di hari dan jam pemungutan suara. Sebelumnya, pemilih harus memastikan sudah memperoleh formulir C6 yang berisi surat pemberitahuan waktu pemungutan suara serta TPS. Atau pemilih juga bisa membawa dokumen lain yang diperkenankan. Di TPS, pemilih menunjukkan formulir C6 untuk diperiksa oleh panitia KPPS. Panitia akan mencocokkan identitas di C6 dengan kategori daftar pemilih dalam pemilu. Setelahnya, pemilih mengisi daftar hadir yang terdiri dari nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih di daftar pemilih, dan jenis kelamin. Lalu pemilih duduk di tempat yang disediakan hingga namanya dipanggil. Pemilih akan dipanggil dan diberi 5 surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan DPD. Khusus pemilih di DKI Jakarta, tidak ada surat suara DPRD Kota, Kabupaten. Jangan lupa memastikan bahwa setiap surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS ya. Kalau belum ada tanda tangan Ketua KPPS, pemilih bisa meminta surat suara ditukar. Sebab tanpa tanda tangan Ketua KPPS, surat suara dianggap tidak sah. Dengan surat suara di tangan, pemilih diarahkan oleh petugas KPPS ke bilik suara yang kosong. Di bilik inilah pemilih bisa memberikan suaranya. Tahun ini pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara. Berikut ketentuan mencoblos agar surat suaramu tetap sah. Cobloslah pada nomor urut atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Coblos pada nomor urut atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos pada nomor atau nama atau foto calon untuk pemilu anggota DPD. Surat suara tetap dinyatakan sah meskipun terdapat lebih dari satu coblosan selama masih ada di satu kolom capres atau cawapres yang sama atau di kolom parpol yang sama untuk pemilihan legislatif. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk, kemudian masukkan ke kotak suara. Pastikan surat suara dimasukkan sesuai dengan kotak suara yang tepat. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta dan pastikan bekas tinta sudah membasahi kuku jari ya.
Jika sudah, proses pemungutan suara pun selesai dan pemilih bisa meninggalkan TPS. Beberapa tahapan tata cara mencoblos di TPS ini bisa dipahami terlebih dahulu agar pemilih, terutama pemilih pemula, tidak bingung saat mencoblos. Dan yang tidak kalah penting untuk diingat, pencoblosan dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat. Mari sukseskan pemilu 2024. Rabu 14 Februari 2024, sekitar 204 juta masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya dalam ajang pemilihan umum. Agar suara kita sah, mari kita simak ketentuannya. Acuan dasar pemungutan suara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pemilu 2024, aturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023. Begini nih urutan tata cara mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Pertama, warga Indonesia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu 2024 bisa mendatangi TPS di hari dan jam pemungutan suara. Sebelumnya, pemilih harus memastikan sudah memperoleh formulir C6 yang berisi surat pemberitahuan waktu pemungutan suara serta TPS. Atau pemilih juga bisa membawa dokumen lain yang diperkenankan. Di TPS, pemilih menunjukkan formulir C6 untuk diperiksa oleh panitia KPPS. Panitia akan mencocokkan identitas di C6 dengan kategori daftar pemilih dalam pemilu. Setelahnya, pemilih mengisi daftar hadir yang terdiri dari nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih di daftar pemilih, dan jenis kelamin. Lalu pemilih duduk di tempat yang disediakan hingga namanya dipanggil. Pemilih akan dipanggil dan diberi 5 surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan DPD. Khusus pemilih di DKI Jakarta, tidak ada surat suara DPRD Kota, Kabupaten. Jangan lupa memastikan bahwa setiap surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS ya. Kalau belum ada tanda tangan Ketua KPPS, pemilih bisa meminta surat suara ditukar. Sebab tanpa tanda tangan Ketua KPPS, surat suara dianggap tidak sah. Dengan surat suara di tangan, pemilih diarahkan oleh petugas KPPS ke bilik suara yang kosong. Di bilik inilah pemilih bisa memberikan suaranya. Tahun ini pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara. Berikut ketentuan mencoblos agar surat suaramu tetap sah. Cobloslah pada nomor urut atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Coblos pada nomor urut atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos pada nomor atau nama atau foto calon untuk pemilu anggota DPD. Surat suara tetap dinyatakan sah meskipun terdapat lebih dari satu coblosan selama masih ada di satu kolom capres atau cawapres yang sama atau di kolom parpol yang sama untuk pemilihan legislatif. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk, kemudian masukkan ke kotak suara. Pastikan surat suara dimasukkan sesuai dengan kotak suara yang tepat. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta dan pastikan bekas tinta sudah membasahi kuku jari ya. Jika sudah, proses pemungutan suara pun selesai dan pemilih bisa meninggalkan TPS. Beberapa tahapan tata cara mencoblos di TPS ini bisa dipahami terlebih dahulu agar pemilih, terutama pemilih pemula, tidak bingung saat mencoblos. Dan yang tidak kalah penting untuk diingat, pencoblosan dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat. Mari sukseskan pemilu 2024. Rabu 14 Februari 2024, sekitar 204 juta masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya dalam ajang pemilihan umum. Agar suara kita sah, mari kita simak ketentuannya. Acuan dasar pemungutan suara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pemilu 2024, aturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023.
Begini nih urutan tata cara mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Pertama, warga Indonesia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu 2024 bisa mendatangi TPS di hari dan jam pemungutan suara. Sebelumnya, pemilih harus memastikan sudah memperoleh formulir C6 yang berisi surat pemberitahuan waktu pemungutan suara serta TPS. Atau pemilih juga bisa membawa dokumen lain yang diperkenankan. Di TPS, pemilih menunjukkan formulir C6 untuk diperiksa oleh panitia KPPS. Panitia akan mencocokkan identitas di C6 dengan kategori daftar pemilih dalam pemilu. Setelahnya, pemilih mengisi daftar hadir yang terdiri dari nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih, daftar pemilih, dan jenis kelamin. Lalu pemilih duduk di tempat yang disediakan hingga namanya dipanggil. Pemilih akan dipanggil dan diberi 5 surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan DPD. Khusus pemilih di DKI Jakarta, tidak ada surat suara DPRD Kota Kabupaten. Jangan lupa memastikan bahwa setiap surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS ya. Kalau belum ada tanda tangan Ketua KPPS, pemilih bisa meminta surat suara ditukar. Sebab tanpa tanda tangan Ketua KPPS, surat suara dianggap tidak sah. Dengan surat suara di tangan, pemilih diarahkan oleh petugas KPPS ke bilik suara yang kosong. Di bilik inilah pemilih bisa memberikan suaranya. Tahun ini pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara. Berikut ketentuan mencoblos agar surat suaramu tetap sah. Cobloslah pada nomor urut atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Coblos pada nomor urut atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos pada nomor atau nama atau foto calon untuk pemilu anggota DPD. Surat suara tetap dinyatakan sah meskipun terdapat lebih dari satu coblosan selama masih ada di satu kolom capres atau cawapres yang sama atau di kolom parpol yang sama untuk pemilihan legislatif. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk, kemudian masukkan ke kotak suara. Pastikan surat suara dimasukkan sesuai dengan kotak suara yang tepat. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta dan pastikan bekas tinta sudah membasahi kuku jari ya. Jika sudah, proses pemungutan suara pun selesai dan pemilih bisa meninggalkan TPS. Beberapa tahapan tata cara mencoblos di TPS ini bisa dipahami terlebih dahulu agar pemilih, terutama pemilih pemula, tidak bingung saat mencoblos. Dan yang tidak kalah penting untuk diingat, pencoblosan dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat. Mari sukseskan pemilu 2024. Rabu 14 Februari 2024, sekitar 204 juta masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya dalam ajang pemilihan umum. Agar suara kita sah, mari kita simak ketentuannya. Acuan dasar pemungutan suara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada pemilu 2024, aturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023. Begini nih urutan tata cara mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Pertama, warga Indonesia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu 2024 bisa mendatangi TPS di hari dan jam pemungutan suara. Sebelumnya, pemilih harus memastikan sudah memperoleh formulir C6 yang berisi surat pemberitahuan waktu pemungutan suara serta TPS. Atau pemilih juga bisa membawa dokumen lain yang diperkenankan. Di TPS, pemilih menunjukkan formulir C6 untuk diperiksa oleh panitia KPPS. Panitia akan mencocokkan identitas di C6 dengan kategori daftar pemilih dalam pemilu. Setelahnya, pemilih mengisi daftar hadir yang terdiri dari nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih, daftar pemilih, dan jenis kelamin. Lalu pemilih duduk di tempat yang disediakan hingga namanya dipanggil. Pemilih akan dipanggil dan diberi 5 surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan DPD. Khusus pemilih di DKI Jakarta, tidak ada surat suara DPRD Kota, Kabupaten.
Jangan lupa memastikan bahwa setiap surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS ya. Kalau belum ada tanda tangan Ketua KPPS, pemilih bisa meminta surat suara ditukar. Sebab tanpa tanda tangan Ketua KPPS, surat suara dianggap tidak sah. Dengan surat suara di tangan, pemilih diarahkan oleh petugas KPPS ke bilik suara yang kosong. Di bilik inilah pemilih bisa memberikan suaranya. Tahun ini pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara. Berikut ketentuan mencoblos agar surat suaramu tetap sah. Cobloslah pada nomor urut atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Coblos pada nomor urut atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos pada nomor atau nama atau foto calon untuk pemilu anggota DPD. Surat suara tetap dinyatakan sah meskipun terdapat lebih dari satu coblosan selama masih ada di satu kolom capres atau cawapres yang sama atau di kolom parpol yang sama untuk pemilihan legislatif. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk, kemudian masukkan ke kotak suara. Pastikan surat suara dimasukkan sesuai dengan kotak suara yang tepat. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta dan pastikan bekas tinta sudah membasahi kuku jari ya. Jika sudah, proses pemungutan suara pun selesai dan pemilih bisa meninggalkan TPS. Beberapa tahapan tata cara mencoblos di TPS ini bisa dipahami terlebih dahulu agar pemilih, terutama pemilih pemula, tidak bingung saat mencoblos. Dan yang tidak kalah penting untuk diingat, pencoblosan dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat. Mari sukseskan pemilu 2024. Rabu 14 Februari 2024, sekitar 204 juta masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya dalam ajang pemilihan umum. Agar suara kita sah, mari kita simak ketentuannya. Acuan dasar pemungutan suara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pemilu 2024, aturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023. Begini nih urutan tata cara mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Pertama, warga Indonesia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu 2024 bisa mendatangi TPS di hari dan jam pemungutan suara. Sebelumnya, pemilih harus memastikan sudah memperoleh formulir C6 yang berisi surat pemberitahuan waktu pemungutan suara serta TPS. Atau pemilih juga bisa membawa dokumen lain yang diperkenankan. Di TPS, pemilih menunjukkan formulir C6 untuk diperiksa oleh panitia KPPS. Panitia akan mencocokkan identitas di C6 dengan kategori daftar pemilih dalam pemilu. Setelahnya, pemilih mengisi daftar hadir yang terdiri dari nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih, daftar pemilih, dan jenis kelamin. Lalu pemilih duduk di tempat yang disediakan hingga namanya dipanggil. Pemilih akan dipanggil dan diberi 5 surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan DPD. Khusus pemilih di DKI Jakarta, tidak ada surat suara DPRD Kota, Kabupaten. Jangan lupa memastikan bahwa setiap surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS ya. Kalau belum ada tanda tangan Ketua KPPS, pemilih bisa meminta surat suara ditukar. Sebab tanpa tanda tangan Ketua KPPS, surat suara dianggap tidak sah. Dengan surat suara di tangan, pemilih diarahkan oleh petugas KPPS ke bilik suara yang kosong. Di bilik inilah pemilih bisa memberikan suaranya. Tahun ini pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara. Berikut ketentuan mencoblos agar surat suaramu tetap sah. Cobloslah pada nomor urut atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Coblos pada nomor urut atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos pada nomor atau nama atau foto calon untuk pemilu anggota DPD.
Surat suara tetap dinyatakan sah meskipun terdapat lebih dari satu coblosan selama masih ada di satu kolom capres atau cawapres yang sama atau di kolom parpol yang sama untuk pemilihan legislatif. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk, kemudian masukkan ke kotak suara. Pastikan surat suara dimasukkan sesuai dengan kotak suara yang tepat. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta dan pastikan bekas tinta sudah membasahi kuku jari ya. Jika sudah, proses pemungutan suara pun selesai dan pemilih bisa meninggalkan TPS. Beberapa tahapan tata cara mencoblos di TPS ini bisa dipahami terlebih dahulu agar pemilih, terutama pemilih pemula, tidak bingung saat mencoblos. Dan yang tidak kalah penting untuk diingat, pencoblosan dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat. Mari sukseskan pemilu 2024. Rabu 14 Februari 2024, sekitar 204 juta masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya dalam ajang pemilihan umum. Agar suara kita sah, mari kita simak ketentuannya. Acuan dasar pemungutan suara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pemilu 2024, aturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023. Begini nih urutan tata cara mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Pertama, warga Indonesia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu 2024 bisa mendatangi TPS di hari dan jam pemungutan suara. Sebelumnya, pemilih harus memastikan sudah memperoleh formulir C6 yang berisi surat pemberitahuan waktu pemungutan suara serta TPS. Atau pemilih juga bisa membawa dokumen lain yang diperkenankan. Di TPS, pemilih menunjukkan formulir C6 untuk diperiksa oleh panitia KPPS. Panitia akan mencocokkan identitas di C6 dengan kategori daftar pemilih dalam pemilu. Setelahnya, pemilih mengisi daftar hadir yang terdiri dari nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih di daftar pemilih, dan jenis kelamin. Lalu pemilih duduk di tempat yang disediakan hingga namanya dipanggil. Pemilih akan dipanggil dan diberi 5 surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan DPD. Khusus pemilih di DKI Jakarta, tidak ada surat suara DPRD Kota, Kabupaten. Jangan lupa memastikan bahwa setiap surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS ya. Kalau belum ada tanda tangan Ketua KPPS, pemilih bisa meminta surat suara ditukar. Sebab tanpa tanda tangan Ketua KPPS, surat suara dianggap tidak sah. Dengan surat suara di tangan, pemilih diarahkan oleh petugas KPPS ke bilik suara yang kosong. Di bilik inilah pemilih bisa memberikan suaranya. Tahun ini pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara. Berikut ketentuan mencoblos agar surat suaramu tetap sah. Cobloslah pada nomor urut atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusung dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Coblos pada nomor urut atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos pada nomor atau nama atau foto calon untuk pemilu anggota DPD. Surat suara tetap dinyatakan sah meskipun terdapat lebih dari satu coblosan selama masih ada di satu kolom capres atau cawapres yang sama atau di kolom parpol yang sama untuk pemilihan legislatif. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk, kemudian masukkan ke kotak suara. Pastikan surat suara dimasukkan sesuai dengan kotak suara yang tepat. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta dan pastikan bekas tinta sudah membasahi kuku jari ya. Jika sudah, proses pemungutan suara pun selesai dan pemilih bisa meninggalkan TPS. Beberapa tahapan tata cara mencoblos di TPS ini bisa dipahami terlebih dahulu agar pemilih, terutama pemilih pemula, tidak bingung saat mencoblos. Dan yang tidak kalah penting untuk diingat, pencoblosan dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat. Mari sukseskan pemilu 2024.
Rabu 14 Februari 2024, sekitar 204 juta masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya dalam ajang pemilihan umum. Agar suara kita sah, mari kita simak ketentuannya. Acuan dasar pemungutan suara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada pemilu 2024, aturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023. Begini nih urutan tata cara mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Pertama, warga Indonesia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu 2024 bisa mendatangi TPS di hari dan jam pemungutan suara. Sebelumnya, pemilih harus memastikan sudah memperoleh formulir C6 yang berisi surat pemberitahuan waktu pemungutan suara serta TPS. Atau pemilih juga bisa membawa dokumen lain yang diperkenankan. Di TPS, pemilih menunjukkan formulir C6 untuk diperiksa oleh panitia KPPS. Panitia akan mencocokkan identitas di C6 dengan kategori daftar pemilih dalam pemilu. Setelahnya, pemilih mengisi daftar hadir yang terdiri dari nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih di daftar pemilih, dan jenis kelamin. Lalu pemilih duduk di tempat yang disediakan hingga namanya dipanggil. Pemilih akan dipanggil dan diberi 5 surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan DPD. Khusus pemilih di DKI Jakarta, tidak ada surat suara DPRD Kota, Kabupaten. Jangan lupa memastikan bahwa setiap surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS ya. Kalau belum ada tanda tangan Ketua KPPS, pemilih bisa meminta surat suara ditukar. Sebab tanpa tanda tangan Ketua KPPS, surat suara dianggap tidak sah. Dengan surat suara di tangan, pemilih diarahkan oleh petugas KPPS ke bilik suara yang kosong. Di bilik inilah pemilih bisa memberikan suaranya. Tahun ini pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara. Berikut ketentuan mencoblos agar surat suaramu tetap sah. Cobloslah pada nomor urut atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Coblos pada nomor urut atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos pada nomor atau nama atau foto calon untuk pemilu anggota DPD. Surat suara tetap dinyatakan sah meskipun terdapat lebih dari satu coblosan selama masih ada di satu kolom capres atau cawapres yang sama atau di kolom parpol yang sama untuk pemilihan legislatif. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk, kemudian masukkan ke kotak suara. Pastikan surat suara dimasukkan sesuai dengan kotak suara yang tepat. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta dan pastikan bekas tinta sudah membasahi kuku jari ya. Jika sudah, proses pemungutan suara pun selesai dan pemilih bisa meninggalkan TPS. Beberapa tahapan tata cara mencoblos di TPS ini bisa dipahami terlebih dahulu agar pemilih, terutama pemilih pemula, tidak bingung saat mencoblos. Dan yang tidak kalah penting untuk diingat, pencoblosan dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat. Mari sukseskan pemilu 2024.